Hari ini aku akan sharing sesuatu yang berbeda dari biasanya. Biasanya kan aku bahasnya tentang beauty treatment dan segala macam. Aku akan tetap ke situ arahnya. Cuman hari ini aku merasa ada sesuatu yang harus aku sharing karena dulu susah banget cari infonya dan sekarang pun udah mulai banyak. Tapi pas aku lihat kemarin beberapa nggak tepat gitu. Dan tujuan utama dari channel ini kan emang sharing, ngobrol-ngobrol juga ke kalian. Dan ini salah satu hal yang sangat aku suka dan aku sayang dan aku mau sharing ke kalian. Nah, yang hari ini aku mau sharing itu berdasarkan pengalamanku aja. Jadi aku bukan ahli atau apapun, udah pasti. Cuman dari pengalamanku piara sugar glider selama 3-4 tahun ini, aku udah punya beberapa hal yang aku tahu lah. Jadi aku mau sharing di sini. Jadi siapa tahu kalian mau piara, kalian bisa lihat ini dulu, dapat infonya secara lengkap, benar-benar full semuanya, baru kalian bisa piara dengan tenang. Terus kemarin aku coba cari juga, siapa tahu sekarang informasinya udah lebih lengkap di website Indo, tapi ternyata belum selengkap itu. Terus bahkan kemarin aku ada buka salah satu website berita yang lumayan besar. Aku baca di situ dia bilang sugar glider itu bau. Nggak salah, tapi nggak tepat juga, ada informasi yang kurang. Nah, makanya aku pikir kayaknya aku mau bahas lebih banyak, lebih detail. Cuman karena pembahasannya banyak banget dan aku pengen ini jadi satu video aja, aku berusaha seringkas dan sedetail mungkin. Tapi kalau kalian masih punya pertanyaan, nanti setelah selesai ini kalian boleh tinggalin komen di bawah, nanti aku akan bantu jawab sebisa aku dan sepengalaman aku. Oke, aku lihat contekanku dulu. Tipe-tipe sugar glider tuh ada banyak banget. Paling umum itu classic gray. Classic gray itu si Chi. Aku belum kenalin dulu ya. Aku kenalin dulu deh. Ngintip mau? Ngintip dikit. Nah, ini si centil yang selalu sadar kamera. Ini classic gray, namanya Chi. I love it. Terus ini yang agak-agak pemalu tuh di belakang. Ini Z. Dia itu ya I love you, I know. Dia itu white face, sugar glider tipe white face. Nah, ada lagi leucistic, mosaic, sama platinum, tapi masih banyak lagi. Dan itu kayak mereka bisa saling kawin satu sama lain, terus namanya bisa jadi aneh-aneh karena emak bapaknya bergabung dan menghasilkan anak campuran emak bapaknya. Nah, kalau buat harganya sendiri, dulu aku beli si Chi. Oi, ini loh ada lubang di sini loh, kamu ngapain sih? Kalau si Chi dulu aku beli itu 350.000. Ya, dia suka bengong gitu. Sugar glider emang suka nge-freeze gini loh, dia bener-bener kayak jadi patung diem. Hai. Mana si Chi? Chi, geser boleh nggak? Susah, dia lagi nge-freeze, lagi blow on. Nah, kalau si Z, punya aku yang satu lagi, white face blonde, dia waktu itu aku beli, aku lupa antara 1,6. Waktu itu aku beli 1,6. Dan aku beli dua-duanya pas umurnya 3 bulan. Cuman aku beli Chi duluan, jadi seharusnya Chi itu lebih tua sedikit daripada Z. Nah, kalau kalian mau beli sugar glider harus hati-hati karena ada 2 jenis umum sugar glider, bukan jenis umum sih. Yang satu WC sama CB. WC ini wild captive, jadi si sugar glider yang ditangkap dari alam liar, benar-benar ditangkap dan dijual langsung. Satu lagi CB itu captive breed, jadi kayak mereka emang ternakin sendiri, mereka piara sama bapaknya, terus mereka beranak, terus anaknya dijual. Dan bedanya apa? Kalau yang liar jelas lebih murah karena mereka nggak perlu modal apa-apa buat gedein si sugar glidernya kan, buat ngerawatnya, bener-bener cuman tangkep terus jual gitu aja. Tapi yang pasti jauh lebih liar karena mereka ya di alam liar dan susah banget dijinakin karena mereka jarang ketemu sama manusia kan, jarang berinteraksi sama manusia, dan mereka akan lebih stres.
karena nggak biasa sama manusia, terus jadi dipegang sama manusia terus kayak pas kita berusaha buat deketin dia kan dia pasti stres gitu, dan itu bisa bikin dia cepat mati. Sugar glider itu gampang banget stres, dan kalau mereka stres mereka bisa mati. Dan biasanya sugar glider tuh kan bisa gigit. Nah kalau yang liar gitu mereka biasanya kikir dulu giginya baru dijual biar kelihatannya nggak galak dan nggak nyakitin gitu loh, tapi justru dengan ngikir itu bikin mereka lebih cepat mati juga karena ya stres lah. Jadi kalau kalian mau beli, kalau apalagi buat pemula, jangan beli yang WC, Wild Captive, yang liar. Kalian beli yang CB, Captive Breed, yang benar-benar emang udah buat dipiara gitu loh. Terus sugar glider itu hewan nokturnal, jadi mereka pas siang itu tidur biasanya dan aktifnya baru pas malam. Mereka juga social animals, jadi mereka nggak bisa sendiri, harus bareng-bareng. Dulu pas pertama kali aku punya si Ci, itu kan dia baru sendiri dan aku nggak bisa diemin dia, aku biarin doang di kandang gitu loh. Aku benar-benar harus bawa main segala macam. Bahkan dulu tuh sampai karena dia nggak bisa sendiri, aku harus bawa dia ke kampus. Untung waktu itu dia tuh bener-bener cuman diem doang gitu loh. Biasanya kayak kalau di kelas dia cuman tidur di belakang sini doang, terus tidur udah, karena kan siang kan emang waktunya dia tidur. Kalau enggak aku pakai hoodie terus aku masukin ke kantong, terus atau pakai kayak gini terus masukin kantong sini aja dan dia bakalan tidur. Dan dia nggak lompat sugar glider nggak bisa terbang ya, by the way. Sugar glider itu nge-glide, jadi kayak misalnya dari sini ke sini terus dia ciung gitu loh. Kayak makanya di sininya ada kayak ada kulit buat dia nge-glide. Nah kalau misalnya kalian nggak punya banyak waktu atau nggak bisa bawa-bawa mereka keluar-keluar, kalian jangan cuman piara satu, piara lebih dari satu, kayak 2 gitu-gitu, 2 cukup sih. Makanya waktu itu karena aku nggak bisa bawa-bawa terus ke kampus segala macem, akhirnya aku beli satu lagi Zizi buat nemenin Ci. Jadi aku bisa tinggalin mereka di rumah. Kalau mereka kesepian sendiri, mereka bisa stres dan lama-lama mati. Dan sugar glider itu hewan yang bersih banget. Mereka rajin mandi, jadi kita nggak perlu mandiin mereka lagi. Mereka tuh kayak kucing, kayak jilat-jilat sendiri buat bersihin badannya. Dan mereka nggak akan pipis sama pup di tempat tidurnya. Jadi kayak misalnya di kandang nih, terus ada tempat tidurnya kan, mereka akan keluar dulu buat pipis sama pup baru masuk ke kandangnya, ke tempat tidurnya lagi gitu. Dan mereka gampang stres di tempat yang kotor, jadi harus rajin bersihin kandangnya juga. Dan mereka punya, ceweknya, mereka punya kantong kayak kanguru, jadi pas anaknya lahir nanti masuk ke kantong itu, nanti aku akan jelasin lagi. Mereka keluarin berbagai macam suara. 3 yang paling aku sering dengar itu crabbing. Crabbing tuh kalau misalnya mereka merasa kayak terserang, kaget gitu-gitu, mereka biasanya crabbing. Terus ada lagi barking. Barking tuh literally mereka gonggong kecil gitu loh. Literally begitu. Sama satu lagi hissing. Biasanya hissing ini kalau pas mereka lagi pup gitu-gitu bunyinya hissing. Nah buat makanannya sugar glider itu sebenarnya omnivora, jadi mereka makan segalanya, bahkan daging juga. Aku sempat punya satu sugar glider dari temanku yang sekarang udah aku kasihin ke orang lain lagi karena aku nggak bisa piara kebanyakan. Dia suka jalan-jalan di luar kandangnya, dan aku sama Semi udah biasa dia keluar-keluar kandang gitu, jalan-jalan rumah. Sehari aku pulang dari kantor waktu itu, terus aku denger dari kamar mandi ada, feelingku udah gak enak dong, nih anak makanin apa nih. Pas aku ke kamar mandi, dia lagi makan cicak dong. Cicaknya udah tinggal setengah badan ke buntutnya gitu, dan lagi dipegang gitu sama dia, terus dia lagi ngunyah. Terus akhirnya aku tinggalin biar dia habisin semuanya, baru aku ambil karena aku gak mau beresin sisa cicaknya. Nah setelah itu dia jadi galak banget. Aku gak bisa pegang dia sama sekali. Setiap tanganku masuk ke kandangnya buat ngambil tempat makannya, tanganku tuh digigit dan dikoyak-koyak gitu kayak mau dimakan sama dia. Jadi aku nggak pernah kasih sugar gliderku daging. Terus sugar glider itu meskipun bentuknya kayak tupai, tapi mereka bukan tupai, jadi sugar glider nggak boleh
makan kacang-kacangan sama sekali karena bisa nyumbat ususnya dia. Nah kalau aku sendiri sugar gliderku aku kasih makan bubur bayi, aku kasih yang mereknya Sun, terus banyak rasa-rasanya kan, ada kacang hijau, pisang segala macam. Sugar gliderku cuma suka yang pisang, mereka nggak suka yang lain. Pernah aku coba kacang hijau, mereka nggak mau makan, dan yang lain-lain juga nggak mau makan, mereka cuma mau makan yang pisang. Tapi sugar glider yang dari temanku itu, si Chloe sama Wally, waktu itu ada 2, mereka itu sukanya yang kacang hijau, jadi kayak harus coba-coba gitu sih mereka sukanya yang mana. Terus selain makanan utamanya aku kasih Sun, bubur bayi, aku kasih juga buah-buahan kayak melon, pepaya. Udah sih kayaknya melon sama pepaya. Terus mereka juga aku kasih sayur kadang-kadang, kayak sawi, bayam, selada. Sawi enggak deh kayaknya, bayam sama selada aku biasanya kasih sama paling. Dan aku kasih makannya cuman pas malam doang, karena kan aku mikirnya logikanya siang waktunya mereka tidur supaya mereka nggak makin gendut. Tidur ya udah tidur, jangan makan. Malam pas mereka aktif baru aku kasih makan. Pas siang paling aku cuman kasih cemilan-cemilan kayak buah dikit-dikit gitu-gitu, sama kayak ada cemilan-cemilan khusus sugar glider sih biasa dijual kayak milk drops, terus ada marshmallow juga, sama aku kasihnya fish snack ini. Ini kemarin aku beli di Thailand, 50 baht, sekitar 25.000 ya berarti ya. Tapi ini banyak banget. Ini loh, sini. Mau nggak? Ini sini, bawah. Woi, why you so stupid? Zizi langsung ke belakang umpetin makanannya. Biasanya kalau siang aku kasih cemilan itu, terus kayak kadang-kadang aku godain juga sih, aku goyang-goyangin gitu, karena mereka kalau misalnya aku kasih goyang-goyangin gitu, mereka kayak berusaha gapai-gapai gitu loh, kayak kucing. Nah sekarang kita bahas kandangnya. Aku selalu gonta-ganti kandang setiap kayak nggak itu sih, kayak setahun 2 kali lah aku ganti, karena biasanya kandangnya mulai karatan gitu. Pokoknya udah mulai karatan aku ganti, mulai karatan aku ganti. Nah selama ini tuh aku pakai kandang yang lumayan gede, jadi mereka masih bisa lompat-lompat sana sini. Terus sekali aku pikir kayak mereka paling kerjaannya cuma tidur doang di tempat tidurnya doang. Akhirnya aku ganti ke kandang yang lebih kecil, dan ternyata pas aku kasih kandang yang lebih kecil, mereka kan nggak banyak gerak jadinya. Jadi mereka gendut deh setelah itu. Nah akhirnya aku sekarang ganti ke kandang yang sangat jauh lebih besar supaya mereka lebih kurus. Terus ini personal sih buat aku nggak pernah pakai yang bentuk tempat tidurnya tuh batok kelapa, karena mereka bisa jadi kayak kuning gitu warnanya. Terus jangan pernah kasih hamster wheel, karena hamster wheel itu yang buat lari-lari hamster, itu kan di tengahnya ada porosnya gitu. Ekornya dia bisa nyangkut dan putus gitu, jadi kayak jangan kasih yang bahaya di dalam kandang mereka. Terus harus selalu sediain minum. Kayak aku bilang tadi, kita harus rajin bersihin kandangnya, karena mereka kalau misalnya kotor, mereka cepet bisa stres. Nah aku tuh dulu pernah aku pakai bawahnya serbuk kayu. Sekarang aku nggak pakai serbuk kayu, aku pakainya apa itu yang buat pasir kucing. Kalau dibilang sugar glider bau, sebenarnya nggak juga. Nah pipis sama pup mereka itu sebenarnya nggak bau sama sekali, bahkan pipisnya itu wanginya agak kayak manis-manis gitu loh. Tapi ya kalau pupnya dan pipisnya bercampur menjadi satu dan pupnya jadi basah, of course jadi bau. Mereka tuh suka kayak ngambilin ke bawah kandang gitu loh, kayak bukan cakar-cakar sih, kayak ya mereka suka kepo aja sih, ada apapun di sekeliling kandang mereka berusaha gapai gitu loh. Nah makanya aku bikin kandang dia sama alasnya tuh jauh gitu, makanya aku bikin alas bukan dimasukin ke kandang, tapi kandang ditaruh di atas alas. Ya pokoknya gambarnya ini aku kasih biar mereka nggak nyampe ke alas kandang. Nah dulu tuh aku pakai serbuk kayu, cuman kayak aku takut mereka makanin gitu-gitu. Akhirnya aku nggak pakai apa-apa bawahnya. Nah setelah aku dapet hacks ini yang aku bisa jauhin si permukaan kandang alas bawah
alas kandang sama si itulah, pokoknya bisa jauh. Akhirnya aku pakai pasir kucing sekarang biar nggak bau dan lebih gampang kan bersihinnya, nggak perlu aku cuci gitu, tinggal aku ganti aja semuanya. Kalau buat jalan-jalan gitu juga sama, ini ada tas khususnya juga, salah satunya kayak gini. Ini punyaku yang lebih gede, ada lagi yang lebih kecil, ya macam-macam sih. Kayak si tasnya tuh ada yang ada kantongnya, kantong buat taruh HP, dompet gitu-gitu di belakangnya. Itu yang aku punya satu lagi. Pas beli gimana sih caranya bonding ke mereka? Bonding tuh PDKT sama mereka biar mereka nyaman sama kita dan jinak. Yang pertama paling gampang suapin pakai jari. Jadi kayak kalau misalnya bubur bayi, kalian colek bubur bayinya terus kasih mereka jilat-jilat lidah, jilat-jilat jari kita. Terus kita bisa juga taruh baju bekas yang abis kita pakai di kandang mereka, jadi mereka biasa sama bau kita. Sering dimainin, sering ajak main, sering dipegang-pegang, ya sering dipegang-pegang. Terus bisa juga kalian bawa-bawa aja di tas, jadi kayak kalau siang taruh aja mereka di tasnya atau taruh di kantong kita. Tapi kalau belum sepede itu, taruh di tas aja biar dia nggak bisa lompat-lompat lari-lari. Terus kita ajak jalan-jalan, ikut aktivitas kita, dan mereka nggak akan pusing karena kan emang dari bayi mereka ditaruh di kantong emaknya. Jadi secara logika kalau mereka ditaruh di sini kayak mereka di dalam kantong emaknya aja, dibawa jalan-jalan. Nah terus biasanya pas awal banget kita ketemu sugar glider, mereka akan kayak gigit gitu dong, tapi nggak gigit gini ya, bener-bener cuman gitu doang biar kita kaget. Nah tipsnya adalah kalau misalnya mereka kayak gigit kecil gitu, kita jangan tarik, karena kalau misalnya kita tarik mereka pikir kita niat jahat, jadi pas mereka gituin kita gak jadi gitu loh. Biarin aja mereka gigit-gigit dikit, nanti lama-lama mereka kayak oh ya oke, ini orang aman gitu. Nah mereka itu nentuin teritori dari bau kan, jadi biasanya kalau di tempat baru mereka akan pipis dan atau pup. Jadi kayak banyak banget temanku yang kayak mau pegang dong, terus mereka pegang, terus dia pipis atau pup, atau pipis dan pup. Nah, tahu dari mana kita udah berhasil bonding apa enggak? Yang pasti berhasil kalau pas dipegang mereka udah kayak nyaman gitu aja, kayak langsung tidur di tangan kita gitu-gitu. Terus kalau mereka bisa nyamperin kita sendiri, sugar gliderku udah bonding banget sama aku, jadi kayak kalau orang pegang, mereka akan lompat sendiri ke aku, balik lagi gitu loh. Nah bedanya sugar glider cewek apa cowok, yang cewek udah pasti punya kantong karena mereka melahirkan dan akan taruh anaknya di kantongnya dia. Terus kalau cowok pas dia dewasa tuh kelihatan banget di sininya botak, karena dia ada kelenjar bau. Nah itu yang dibilang kenapa sugar glider bau. Sebenarnya kalau sugar glider cewek dan kandangnya rajin dibersihin, which is kayak pipis sama pupnya nggak jadi bercampur satu, jadi basah semua gitu, mereka nggak bau sama sekali. Sugar gliderku nggak bau sama sekali asal kandangnya rajin dibersihin. Nah kalau sugar glider cowok mau rajin dibersihin apa enggak, dia tetap baunya lumayan nyengat, karena yaitu mereka ada kelenjar pembau, karena buat mark teritori mereka kan. Kelenjar pembaunya nggak cuma di kepala doang, tapi di bawah sini juga. Sorry, bukan di sini, di dada. Nah buat kalian yang mau ternakin sugar glider, atau kebetulan kalian punya sugar glider dan mungkin atau sedang beranak, aku udah ngalamin juga. Jadi ini dia, aku sambil lihat contekan ya. Kalau sugar glider kita hamil atau beranak, kita nggak perlu pisahin sama bapaknya, karena kalau hewan lain kan biasanya kayak takut bapaknya makan anaknya gitu-gitu. Kalau ini enggak, jadi si bapaknya sugar glider akan bantu ngerawat anaknya, karena biasanya kalau misalnya abis lahiran udah keluar, emaknya udah cuek tuh sama anaknya, udah nggak gitu ngurusin. Jadi biasanya yang ngasih makan, yang ngurusin itu lebih ke bapaknya. Waktu itu sugar glider dari temen sugar gliderku, dua-duanya si Ciza sama Z itu dua-duanya cewek, karena aku nggak mau piara cowok. Terus yang dari temanku waktu itu aku dikasih itu ada satu cowok, Wally, terus yang cewek namanya Chloe, dan mereka menghasilkan anak. Jadi aku punya pengalaman ngurus sugar glider yang melahirkan dan
by sugar glider. Nah, sugar glider itu baru bisa mulai punya anak setelah umur 7 bulan sampai 1 tahun, atau bahkan ada yang kayak baru 1,5 tahun gitu baru dia mau punya anak. Hamilnya cuma 16 hari, jadi benar-benar di dalam perut itu 16 hari, terus dia akan lahir. Nah, lahir itu setelah lahir namanya Joey, yang kayak jelek banget ya pokoknya, warna merah gitu, kayak hamster lahiran yang belum ada bulu gitu loh. Jadi begitu dia lahir, dia akan langsung merangkak ke perut emaknya. Dan kalau hewan apapun sih, kalau hewan apapun baru lahir dan belum ada bulunya jangan pernah dipegang. Kecuali kayak mau pegang emaknya terus nggak sengaja anaknya kepegang, ya mau gimana, kayak kita mau pindahin emaknya terus anaknya kan ada di situ. Tapi biasanya nggak akan kelihatan sih karena dia masih kecil banget, paling kayak segini, dan dia masih dalam perutnya, dalam kantong emaknya terus nyusu, nggak akan keluar sama sekali. Bahkan sampai udah agak gedean itu, pas bulunya masih dikit banget, dia akan tetap berusaha masuk ke dalam kantong emaknya meskipun udah gak muat, tapi dia akan tetap nempel terus gitu loh. Nah, setelah kurang lebih 1 bulan dia baru bulunya lebih tebal dan dia baru bisa ngeliat, baru mulai gitu. Dan ini contohnya. Ini juga jangan terlalu lama-lama dulu dipegangnya, kayak sebentar-sebentar aja, yang penting dia familiar sama manusia. Nah, setelah umur 3 bulan baru dia bisa dipisahin sama induknya karena dia mulai bisa makan sendiri. Makanya biasanya kalau beli ataupun adopsi sugar glider jangan pernah pisahin sebelum umur 3 bulan, karena kan kayak masih susah hidup sendiri, kayak kalau dia belum bisa makan sendiri termalah mati. Nah, kalau buat aku pribadi, satu-satunya kontra yang paling besar lah dari sugar glider adalah gunting kukunya setengah mati, susah banget dan dia cepat tumbuhnya. Dulu aku awalnya kalau gunting kuku barengan sama temanku yang sama-sama piara sugar glider, jadi kayak kita satu pegangin, satu guntingin, tapi lama-lama nggak kuat karena pas digunting dia nggak suka kan, jadi dia gigit dan tangan kita tuh biasa berdarah-darah gitu loh. Akhirnya aku cuman bisa gunting kuku dia pas aku bawa ke Pet Expo, jadi udah nggak pernah gunting kuku mereka. Makanya sekarang di kandangnya aku udah nggak kasih sesuatu yang bahannya kain, biar mereka nggak nyangkut kukunya dan nanti bisa patah gitu loh. Jadi sekarang di kandang mereka semua bahannya plastik. Dan untungnya nggak pernah ada masalah apa-apa sih, biarpun kukunya mereka panjang, tapi itu juga nggak yang panjang banget, easy. Terus buat di note juga, sugar glider itu sifatnya beda-beda. Meskipun misalnya sama-sama kayak dia nih sama kembarannya si Chloe, meskipun mereka kembaran, lahirnya barengan segala macam, tapi sifatnya beda banget. Dari kecil si Ci ini bener-bener emang anteng, terus suka banget sama orang. Terus kayak dia nggak pernah mau lompat-lompat yang gimana-gimana banget, bener-bener nempel doang di badan gitu, cuman diem di sini doang. Nah, kalau si Chloe itu bener-bener aktif banget anaknya, makanya dia bisa sampai keluar-keluar kandang, jalan-jalan segala macem. Bahkan dia tuh dulu waktu kecil suka banget naik-naik ke tirai kayak gitu-gitu, terus dia lompat dari tirai ke bawah. Kalau Ci enggak, emang anteng banget. Makanya sugar glider tuh beda-beda. Ya, jadi itu semua sharing dari aku mengenai sugar glider berdasarkan pengalaman aku sendiri. Jadi sejauh ini sih aku tahu dan aku share ini bener sepengalaman aku. Semoga video ini berguna, terutama buat kalian yang pengen piara atau udah piara tapi masih ada beberapa pertanyaan, bingung segala macam. Semoga video ini bermanfaat buat kalian. Minggu depan aku akan upload update IPL, aku janji. Oke, that's all. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Bye, Ci. Bye-bye. Bye, people. Malu. Bye. Sini masuk. Nih lo kantong, ada kantong. Lihat gak?